Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, tadi Miss Intan udah izinkan sama guru yang saat ini lagi mengajar, ya Bu Rohma, untuk kalian bisa datang ke ruang BK, ya. Oke, tapi sebelum itu Miss Intan minta salah satu dari yang cowok buat berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Iya. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih udah mau memimpin doa. Oke, ini kan karena satu kelas semua ya. Karena satu kelas mungkin udah saling kenal, udah kurang lebih 2 bulan di SMA 17. Tapi untuk pertama-tama ini kita kenalannya nanti sebutin nama, kelas, hobi sama cita-cita. Ya. Jadi kan di sini belum ada yang tahu nih hobinya apa, cita-citanya apa. Miss Intan juga belum tahu nih hobi sama cita-cita kalian kan? Oke, jadi dimulai dari ujung dulu ya. Boleh disebutin nama, kelas, hobi dan cita-cita. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 10-3. Hobi saya bermain basket dan saya memiliki cita-cita sebagai arsitek. Amin ya. Amin. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari kelas 10-3. Hobi saya adalah bermain aja. Oke, Cita-cita cita-cita saya jadi pebisnis. pebisnis. Amin. Lanjut. Kalau saya perkenalkan, nama saya Putra. Saya dari kelas 10-3. Hobi saya sendiri bermain bola. Cita-cita saya ingin memasuki sekolah tinggi akuntansi negara. Amin. Stan ya? Iya, Stan. Oke, lanjut sebelum Miss Intan. Perkenalkan, nama saya Alicia dari kelas 10-3. Hobi saya membaca novel. Cita-cita saya jadi dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Wah, jadi dokter spesialis nih, udah spesifik ya. Oke, lanjut sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Dinda. Rahma Dinda. Dinda. Hobi saya membaca komik dan olahraga. Cita-cita saya menjadi aktor. Akpol. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ica. Hobi saya memasak. Cita-cita saya menjadi guru. Oke ya. Jadi tadi udah disebutin nama satu-satu, kemudian kelas, hobi dan juga cita-cita ya. Jadi kita semuanya saling tahu hobinya apa, cita-citanya apa. Oke. Tapi supaya kita nggak kaku ya, ini masih kelihatan kayak agak kaku ya. Kita ice breaking dulu gimana? Boleh ya, ice breaking ya. Oke. Semuanya tangannya begini, di atas gini. Oke. Kemudian satunya di sini, di temen, kanannya di temen, di atas tangan temen, kayak gini tangannya. Gitu ya. Berarti ke Miss Intan nggak apa-apa. Miss Intan juga ikut berarti ya. Oke, nanti Miss Intan kasih aba-aba ya. Misalkan 1, 2, 3, siapa yang ketangkep dia yang kalah. Yang ditangkap misalnya Miss Intan tangkap nih tangannya Putra nih, gitu kan? Berarti Putra kalah. Nanti Putra nyanyi. Ya, nyanyi lagu anak-anak nggak apa-apa, terserah apa potong bebek angsa atau pelangi-pelangi gitu ya. Udah paham ice breaking-nya? Paham ya? Oke, kita taruh tangannya di atas ya. 1, 2, 3. Ada yang dapat? Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Kabur, lepas dia. Terakhir ya. Ditempel bener, tangannya ditempel bener ya. Iya, ditempel. 1, 2, 3. Nangkep juga. Iya. Jadi berdua nih, Ahmad sama Putra ya. Bisa 2. Iya, berdua. Kan dua ketangkep ya. Putra ketangkep Miss Intan kan? Jadi Ahmad ketangkep sama ini. Oke, mau lagu apa? Aduh, apa ya, lagu yang sangat bagus sekali yang odong-odong lewat depan rumah. Balonku. Ya, paling mudah. Oke, yang lain kita tepuk tangan ya. Tepuk tangan, mereka nyanyi kita tepuk tangan. Oke, yuk. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning,
empat, ku pegang erat-erat. Oke, yeay. Sebelumnya udah ada yang tahu belum kita kumpul di ruangan BK ini buat apa? Belum ada yang tahu ya? Oke, jadi di ruang BK ini ya kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Udah ada yang pernah dengar? Belum juga ya? Belum. Oke, jadi Miss Nan jelasin dulu, bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan secara berkelompok ya, dengan menggunakan dinamika kelompok, membahas topik tertentu untuk perkembangan diri masing-masing. Ya, jadi nanti kita akan membahas satu topik nih dengan tujuan tadi untuk perkembangan diri kalian masing-masing. Ya, nanti perkembangannya itu ada di bidang sosial, pribadi, karir atau juga belajar. Ya, jadi sampai di sini paham nih kita kegiatannya apa tadi? Bimbingan apa? Bimbingan kelompok ya. Kemudian pengertiannya tadi udah bisa jelasin juga dan juga tujuannya. Ya, kurang lebih kegiatan ini kita laksanakan 40 menit. Ya. Bersedia semuanya? Bersedia ya. Oke. Nah, di bimbingan konseling ini sendiri ada azas-azasnya. Jadi yang pertama itu ada azas keterbukaan. Dimana nanti kalian berpendapat ya, semuanya berpendapat begitu, apa yang Miss Intan tanyakan disampaikan saja gitu. Atau ada yang mau ditanyakan nanti langsung bicara aja gitu, Miss mau tanya gitu, nggak apa-apa ya. Itu tadi azas keterbukaan. Kemudian ada namanya azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini nanti kan kalian masing-masing tuh menyampaikan pendapat. Kalau seandainya ada rahasia gitu yang kalian sampaikan, cukup di sini saja. Hanya kita-kita aja yang tahu. Jangan sampai orang di luar ya itu tahu tentang rahasia kita di sini. Ya, jadi apa yang kita bicarakan di dalam ini cukup sampai di sini aja, nggak usah dibawa-bawa keluar, gitu ya. Nah, sama yang terakhir itu adalah azas kesukarelaan. Kalian mau datang ke sini secara sukarela, mau datang itu termasuk azas kesukarelaan. Mau datang ke sini, mau datang ya ke ruang BK ini untuk bimbingan kelompok. Ya, tadi ada azas-azasnya ya. Jadi udah paham semuanya? Oke, ya. Azas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan. Betul. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang komunikasi efektif. Ya, komunikasi efektif. Menurut kalian komunikasi efektif itu apa? Ada yang mau jawab? Pertama? Aku. Oh ya, boleh. Jadi komunikasi efektif itu kegiatan interaksi antara dua orang atau lebih yang membicarakan tentang suatu hal secara efektif, kayak mendetail. Ya, ada yang dibicarakan. Oke. Boleh ada lagi? Ahmad? Belum, masih mikir. Iya, masih belum. Putra? Kalau untuk saya sendiri sih, komunikasi efektif itu komunikasi yang hanya membicarakan pada inti-inti tertentu suatu percakapan. Adanya percakapan. Ada yang percakapan, hanya membahas yang intinya saja. Oke, ada lagi? Ya, boleh Cak. Interaksi antara dua orang atau lebih, ada yang menyampaikan, ada yang menerima gitu. Ada yang menyampaikan, ada yang menerima ya. Oke, 3 lagi yang belum? Siapa duluan? Rizky, boleh Ki. Saya sendiri Gedein dikit Ki suaranya. Lagi nggak enak ya? Lagi batuk. Komunikasi itu efektif itu komunikasi antara dua orang atau lebih secara dalam satu waktu. Ya. Oke, kurang lebih sama ya, sama kayak bisa tadi. Oke, Ahmad. Kalau menurut saya sendiri komunikasi efektif itu komunikasi antara dua orang atau lebih yang ada yang bisa bantu? yang fokus untuk membahas untuk hal-hal tertentu. Oke, fokus membahas hal-hal tertentu. Iya. Terakhir, Ahmad. Menurut saya
Komunikasi efektif itu komunikasi yang membahas interaksi antara dua orang atau lebih yang membahas Suatu persoalan atau topik ya. suatu persoalan topik yang sama atau berbeda. Oke, jadi intinya semua di sini hampir sama ya. Iya. Jadi komunikasi itu adanya interaksi. Ya, interaksi. Kalau sendiri nggak mungkin dong, ya kan? Bukan komunikasi kalau sendirian. Dua orang atau lebih, ya, ada yang menyampaikan, ada yang menerima pesan dan dalam satu waktu, ya, seperti itu. Oke. Nah, kita tadi akan membahas tentang tadi kita udah pengertian komunikasi efektif. Sekarang kita akan bermain peran, ya. Yang kemarin Miss Intan udah minta ada 3 orang ya. Oke, ada Rahma, ada Lisa, sama Putra. 3 orang. Putra sebagai siswa. Guru. Siswa. Oke, udah siap? Siap. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, ada apa nak? Kami ingin bertanya tentang soal matematika Bu. Oh, boleh. Duduk. Jadi gini Bu, kemarin kan kami sudah mengerjakan beberapa latihan juga tuh, sudah ulangan, tapi hasil dari matematika kami masih kecil Bu. Kalau gitu, kira-kira bagian mana yang kurang paham? Kalau kami sendiri kurang pahamnya di bagian relasi dan fungsi Bu. Kalau kamu gimana yang bagian? Sama Bu. Oke, baik. Jadi, relasi dan fungsi adalah 2 hal yang berbeda. Relasi belum tentu fungsi, sedangkan fungsi sudah pasti relasi. Relasi adalah hubungan antara 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Jika anggota dari suatu himpunan dapat dipasangkan dengan anggota himpunan lain, sehingga pemasangan tersebut menghasilkan suatu hubungan, maka hubungan tersebut disebut relasi. Kalau fungsi Bu? Fungsi adalah suatu relasi antara 2 himpunan, misalkan himpunan A dengan himpunan B, di mana anggota himpunan A dipetakan ke himpunan B. Himpunan A disebut domain atau daerah asal. Himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Himpunan anggota kodomain yang merupakan pasangan atau peta dari anggota domain disebut range atau daerah hasil. Jika ada anggota domain atau daerah asal yang tidak berpasangan, maka relasi tersebut bukanlah fungsi. Jadi Bu, misalkan ada anggota domain yang melebihi atau ada berpasangan, itu merupakan fungsi. Betul sekali. Coba perhatikan diagram berikut ini. Diagram ini fungsi atau bukan? Diagram itu fungsi Bu. Kalau yang ini fungsi atau bukan? Diagram itu bukanlah fungsi karena ada anggota domain yang tidak berpasangan Bu. Nah, begitu. Kalian ini sebetulnya sudah sedikit paham. Tapi Bu, kami takut salah untuk menjawab soalnya. Kenapa takut? Kami takut Ibu nanti marah kalau kami salah akan menjawab soalnya. Ibu nggak akan marah kalau kalian takut. Nanti bagaimana bisa mengerjakan soalnya? Sudah pasti nilai ujiannya akan kecil. Oke Bu, kalau gitu kami udah sedikit paham. Banyak latihan soal lagi ya. Mana yang kurang paham kita bisa diskusikan. Baik Bu. Baik Bu. Besok ada pelajaran ibu kan? Iya Bu, ada. Nah, nanti kita bahas kembali ya. Kalian tetap semangat ya. Insya Allah, kalau selanjutnya kalian bisa mengkomunikasikan masalah ini dengan ibu, nilai ujian kalian akan jauh lebih baik. Baik Bu, kalau begitu kami izin pulang dulu ya Bu. Terima kasih sudah membantu kami dalam memberikan informasi tentang persoalan matematika ini Bu. Sama-sama, hati-hati jalan ya nak. Baik, terima kasih Bu. Oke, jadi 3 orang temannya tadi udah bermain peran ya. Ada yang menjadi guru matematika, ada yang menjadi siswa ya. Oke, terima kasih yang udah bermain peran tadi ya. Aktingnya sangat luar biasa. Tapi Miss Intan akan tanya dulu nih ya sama yang bermain peran ini tadi. Kira-kira gimana? Apa perasaannya selama bermain peran tadi? Kita mulai dari siapa nih? Bu gurunya dulu kali ya. Oke, Lisa gimana perasaan lagi bermain peran? Pertama kali itu gugup Miss, karena kan belum pernah punya pengalaman gitu.
tapi lama-lama jadi enjoy aja wis, bawa aja ceritanya gitu. Oke, lama-lama jadi enjoy ya. Lanjut, yang jadi siswa Putra. Gugup Miss. gugup. Oke. Kalau dari Putra? Kalau saya sendiri tadi ngebawain aja alurnya, ngeliat alur gitu. Terus kita sendiri yang ngomong mau ngomong apa, langsung dari hati. Improv ya? Improv. Oke. Tadi ada yang dirasakan gugup tuh, ya. Untuk menghilangkan rasa gugup gimana? Terutama ini ya tadi ya, Rama ya. Oke, Rama ngilangin rasa gugupnya tadi gimana? Gimana Miss? Gue enjoy, ikutin aja gitu. Oke, diikutin Asal dia aja. ada skenario bisa Miss. Oke, ya. Jadi tadi temennya udah menyampaikan ya perasaannya setelah bermain peran tadi gimana. Nah, untuk yang lain, 3 orang lain yang mengamati gimana peran dari masing-masing temennya tadi. Boleh Ica dulu deh. Ica mau mengomentari Rahma, boleh, atau mengomentari Lisa atau Putra? Rahma aja. Oke, Rahma. Jadi Rahma tuh kayaknya gaya belajar itu lebih yang ke sensori karena dari tadi mainin pulpen terus, jadi mungkin fokusnya sambil main pulpen. Oh, Mencet-mencet pulpen gitu. Oke. Tapi Terus actingnya? Actingnya tuh masih agak gugup-gugup kayak tadi, jadi agak lupa-lupa gitu. Oke. Yang pertama soalnya. Baru pertama Iya. acting ya, bermain peran ya. Makanya. Oke ya. Nanti mungkin lebih dilatih lagi ya. Ini kan kita semuanya kan berpendapat nih, ya. Kita menyampaikan satu berpendapat. Nah, dari sinilah nanti yang untuk menghilangkan rasa gugup tadi. Bener kan? Iya, kita menghilangkan rasa gugup untuk komunikasi tadi supaya lebih lancar. Iya. Bener? Betul ya. Kemudian Ki, mulai mengomentari siapa nih? Tadi Rama udah, nggak usah dikomentari lagi. Antara Putra sama Putra aja. Putra. Oke, gimana tadi aktingnya Putra? Aktingnya Putra itu ya cukup lancar, cuma agak kurang komunikasi lah. Ada beberapa yang belum tersampaikan. Sampaikan. Oke. Boleh mengomentari Ibu Guru? Ahmad? Percakapannya tadi udah gimana ya? Udah hafal, terus kayak lancar gitu, terus bisa apa ya? Udah lancar? Iya udah lancar. Udah bagus berarti ya? Oke ya. Jadi dari bermain peran tadi, apa yang bisa kita simpulkan untuk komunikasi ini? Harus, kalau misalnya pelajaran yang belum dimengerti, harusnya komunikasi lagi sama gurunya, Miss. Lebih membuka diri. Lebih membuka Bertanya. diri, bertanya gitu ya? Aktif. Aktif bertanya. Ya sama sih, kadang kita kan juga takut kalau bertanya sama guru. Jadi kita harus terbuka juga sama guru. Kalau ada yang kurang ngerti bisa tanya. Oke. Sama? Iya. Ya. Jadi dari kesimpulan bermain peran tadi ya, betul apa yang sudah disampaikan ya, bahwa dengan adanya keterbukaan, dengan adanya komunikasi ya, kita bisa menyampaikan dengan guru atau orang lain itu apa permasalahan kita ya. Jadi guru itu lebih tahu kita tuh kurangnya di mana, kita nggak ngertinya di mana ya. Jadi penting nggak keterbukaan diri, komunikasi itu? Penting, sangat penting. Sangat penting ya, penting banget ya. Oke. Untuk supaya komunikasi itu berjalan efektif, apa yang perlu diperhatikan dalam tata cara berkomunikasi? Mungkin lebih ke bahasanya, jadi kita bahasnya yang poinnya penting-penting aja, Mas. Misalnya kayak kita nggak ngertinya di mana, kita tanya langsung ke situ. Oke, jadi langsung ke bahasan. Iya. Apa yang kurang dimengerti? Ada yang lain? Ki? Supaya komunikasi efektif, dari suara mungkin harus gimana gitu? Harus lebih lancar. Lancar, jelas ya. Jelas. Suara harus jelas. Karena kalau kan nggak ngerti ya. Iya. Kayak bisik-bisik kecil suara kan nggak ngerti ya. Iya. Kan kurang dengar.
Ada lagi? Ya Miss, kalau misalkan kita kayak lagi nggak memberitahu ke guru itu harus contohnya kita berbicara agak besar sedikit agar guru yang mendengar, lalu kita memperhatikan guru juga menghadap ke dia agar tersampaikan apa yang diberikan oleh guru. Oke. Jadi lebih ke kontak ya, eye contact ya, Iya. gitu ya. Benar. Nggak mungkin dong kalau kayak contohnya nih Miss Intan lagi ngomong, kalian nggak menghadap ke Miss Intan ya, Iya. menolehnya ke tempat yang lain. Artinya kan nggak efektif. Gitu ya. Oke, dari bahasa udah harus jelas ya, suara juga harus jelas, eye contact, kemudian langsung ke intinya aja apa yang ingin ditanyakan. Nah, itu tadi komunikasi efektif. Kalian sendiri loh yang bilang ya, bukan Miss Intan loh, kalian yang menjawab kan. Berarti emang bener komunikasi itu harus efektif juga. Adanya komunikasi itu pasti ada, tapi kalau tata caranya kurang baik, nggak berjalan efektif kan? Oke. Kira-kira kalau untuk perasaan gimana nih? Maksudnya dalam kita yang mendengarkan, mungkin tadi yang lebih ke ngomong ya, orang yang menyampaikan begitu. Kalau untuk sebagai pendengar, kira-kira supaya efektif gimana? Ahmad, kita nih Ahmad nih dengerin Putra ngomong, supaya efektif gimana? Didengerin banget sih, jangan malah ke hal lain gitu. Oke. Dihargain lah yang dia ngomong. Betul. Menghargai orang yang lagi berbicara. Benar ya, harus didengerin gitu. Jadi selain tadi adanya eye contact, harus didengerin. Kalau nggak denger, pesannya kan nggak tersampaikan. Seperti itu ya. Jadi dari tindakan juga, dari perasaan saling menghargai, gitu ya. Kemudian untuk dari posisi tubuh gimana? Kalau untuk yang mendengarkan juga penting juga nggak? Sama kayak yang ngomong tadi kan harus menghadap ke orang yang dengar. Kalau yang dengar perlu nggak posisinya juga menghadap ke orang yang lagi berbicara? Perlu ya? Iya. Kalau orangnya nggak dengar kan gimana? Maksudnya kita dengar tapi oh iya sambil ngerjain yang lain. Oh iya aku dengar hal lain. gitu. Iya, ngelakuin hal kan nggak mungkin kan? Nggak tersampaikan juga, nggak fokus kan? Jadinya kayak gitu. Ya, sebelum kita tutup, misalkan tanya apa pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan bimbingan konseling ini? Dari Cade, giliran nanti sini ya. Seru sih Miss, karena ini tuh pengalaman pertama kan, jadi seru aja bisa saling nyampein perasaan gitu. Oke. Lanjut ke Rahma. Seru Miss, karena lebih mengetahui apa itu komunikasi secara efektif dan juga kebersamaan. Oke, bisa kumpul sama teman-teman ya. Iya. Oke, dari Lisa. Seru juga karena baru pertama kali nih Miss Oke. ke ruang BK Miss. Benar-benar pertama kali ke ruang BK terus langsung bimbingan Iya, kelompok ya. langsung. Oke, lanjut ke Putra nih. Ya sama sih kayak bimbingan gitu ya, menambah ilmu juga, ada manfaatnya bareng-bareng sama teman juga kan, lebih terbuka gitu. Oke, karena semuanya menyampaikan pendapat ya. Iya. Oke, Ahmad. Asik aja Miss, soalnya ya kayak apa sih namanya, mempelajari soal kayak komunikasi dan lain-lain gitu. Ada ilmu ya, ada Iya. ilmu. Oke. Lanjut terakhir nih Amar Rizky. Seru sih Miss, karena bisa berkomunikasi satu sama lain atau menyampaikan pendapat. Iya. Jadi intinya semua di sini senang, Senang. seru ya. Iya. Bisa ada yang didapatkan, terutama apa tadi? Komunikasi. Komunikasi. Bisa saling terbuka Terbuka. menyampaikan. Oke ya. Miss Intan terima kasih udah mau datang ke sini ya, udah mau saling terbuka ya untuk menyampaikan pendapatnya tadi ya tentang komunikasi. Terus yang bermain peran juga terima kasih ya. Untuk kedepannya nanti kira-kira apa yang akan kalian terapkan supaya komunikasi ini bisa berjalan dengan lancar, baik itu ke sesama kalian dan juga ke guru. Boleh mungkin 2 orang. Lebih terbuka aja Miss, kalau misalnya mau ada kan kalau
biasanya kita kalau kayak masalah curhat ke teman misalnya gitu ya. Tapi ya curhatnya juga jangan terlalu apa ya, jangan terlalu semuanya diceritain, ada beberapa aja bis. Oke, lebih terbuka intinya gitu ya. Betul. Dari yang laki-laki nih. Terus juga kita misalkan kalau lagi ngobrol sama guru atau sama temen itu, jadi bisa menghargai lawan bicara kita tuh. Oke. Jadi nggak kayak misalkan kita lagi ngobrol, kita kemana-mana, enggak. Oke, menghargai, terbuka dan menghargai, ya intinya kayak gitu. Oke, terima kasih untuk kita tutup kegiatan hari ini. Minta doanya lagi, boleh ditutup lagi, Ahmad? Sebelum menutup kegiatan, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya untuk kegiatan hari ini, dan Miss Intan minta kalian untuk mengisi daftar hadir dan juga kepuasan dalam mengikuti bimbingan kelompok ya. Terus juga ada penilaian dari hasil bimbingan kelompok ini seperti apa. Boleh satu orang satu.